Halo Pisces, selamat datang di bacaan bulan baru di Taurus yang akan terjadi pada tanggal 23 April tahun 2020. Teman-teman yang beragama Islam bisa melihat bulan baru ini adalah saat dimana kita memasuki bulan suci Ramadan. Ya, ini memang bukan perhitungan yang sama, tetapi ini adalah langit yang sama. Mudah-mudahan energi itu kita bisa ambil bersama. Pisces, saya akan mulai dengan membaca apa yang ingin disampaikan dari chart astrologi ini untuk Pisces. Kemudian saya lanjutkan dengan bacaan menggunakan deck Lenormand, deck tarot, dan terakhir kita tutup dengan deck dari Oracle card. Oke, Pisces. Pada saat ini fokus dari apa yang menjadi perhatian Pisces pada saat ini adalah bagaimana Pisces belajar situasi ini secara lebih spiritual. What can I say? Pisces memang semua menunjukkan mau pakai kartu, mau pakai astrologi, memang pada saat ini universe sedang memanggil, mengetuk hatimu untuk lebih memperhatikan hal yang terkait spiritualitas. Pembelajaran tingkat tinggi atau sesuatu yang breakthrough dari semua hal yang kita bisa lihat secara material. Pisces diajak untuk melihat sesuatu yang lebih tinggi levelnya daripada yang biasa. Pisces diminta untuk naik tingkat dalam menghadapi kehidupan ini. That's just what it is, Pisces ya. Mau bicara apa, memang kalau Pisces tidak menjawab, maka universe akan terus mencolek dirimu sampai menengok kepada spiritualitas. Dan pada saat ini bulan baru di Taurus itu memberi kesempatan pada Pisces untuk mulai mengkomunikasikan apapun yang menjadi pikiran dari Pisces untuk bisa lebih dipahami oleh orang lain. Dan kita paham bahwa kalau kita bicara mengenai spiritualitas, kita seperti langsung berada pada kelompok yang terbatas. Dan bulan baru di Taurus ini membawa Pisces pada kelompok yang like-minded, yang bisa paham dengan situasi yang dialami oleh Pisces. Masalah terbesar atau hambatan yang dihadapi Pisces itu datang dari masa lalu. Masa lalu masih saja membayangi Pisces, itu yang dirasakan. Tetapi dengan Mars yang ada di Aquarius, ini sebenarnya Pisces mendapatkan satu dorongan, no, aku gak mau lagi terlibat dengan kerumitan masa lalu. Dan dalam 3 bulan ke depan, 1, 2, 3, 4, Pisces akan belajar untuk merasa lebih nyaman tentang diri sendiri, merasa lebih tidak dihakimi oleh orang lain. Barangkali masa lalu itu masih terus terbawa karena Pisces merasa masih dihakimi oleh orang-orang yang sebenarnya dari masa lalu. Jelas orang-orang tersebut itu tidak mungkin dihilangkan dari kehidupan Pisces semuanya. Yang perlu dihilangkan oleh Pisces adalah bahwa mereka punya hak untuk selalu menghakimi Pisces. Itu yang terlihat dari chart ini. Pisces dalam 3 bulan ke depan, saya yakin Pisces akan menemukan tempat di mana Pisces kemudian merasa lebih biasa, lebih seperti menggunakan bajunya sendiri, tidak kebesaran, tidak kekecilan, ya, itu kiasan. Pisces lebih nyaman menjadi diri sendiri apa adanya tanpa takut dihakimi oleh orang lain. Kita lanjut dengan 2 deck berikutnya. Pertama kita lihat dari Lenormand. Oke. Pisces di sini gambarnya menunjukkan bahwa sebagian dari orang-orang yang kau anggap sebagai teman, di mana dirimu memberikan sepenuhnya perhatian secara tulus,
sebenarnya tidak bisa memberikan ketulusan kembali kepada dirimu. Atau ya, ini energinya bisa bolak-balik. Untuk beberapa Pisces mungkin merasa bahwa tidak lagi mampu memberikan energi seperti orang yang bersikap bersahabat kepada orang yang dulu, karena merasa bahwa dia pernah mengambil sesuatu dari Pisces. Ya, seperti itu. Dan kita lihat kalau dari T5 Tarot, The Spirit Spread, ya, kita lihat satu persatu. Keseharian buatmu adalah menyelesaikan semua. Ten of Wands. Ya, jadi keseharian memang rasanya sudah berat dilakukan, dan ini tinggal sedikit lagi Pisces untuk bisa menyelesaikan fase ini. Tapi Pisces jangan menyerah, ya, teruskan. Kalau memang ini harus merupakan closure, ya, pengakhiran, penyelesaian, maka lakukan, jangan ditinggalkan. Yang kau pikirkan pada saat ini adalah bagaimana agar Pisces tetap bisa membina komunikasi yang baik dengan orang-orang yang memang secara aktif bekerja sama dengan Pisces saat ini. Jadi kalau memang masih ada kaitannya langsung, jadi memang komunikasinya adalah komunikasi yang praktis, yang memang harus dilakukan terkait keuangan, terkait kehidupan sehari-hari, maka itu yang bisa dilakukan sama Pisces. Tetapi kalau komunikasinya tidak lagi terkait dengan koordinasi, hanya bicara mengenai masa lalu, sepertinya memang bukan itu yang menjadi fokus Pisces pada kali ini, ya. Three of Pentacles bercerita mengenai itu. Jadi Pisces berpikir bahwa saya ngomongnya yang praktis-praktis aja. Dalam hal motivasi, sebenarnya Pisces fokusnya adalah melakukan apa yang mendorong hati Pisces. Semuanya diarahkan pada apa yang menarik hati Pisces, apa yang menurut Pisces itu membuat Pisces merasa bisa memenuhi rasa bahagianya. Itu yang mendorong. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang harus dilakukan, dan buat Pisces itu hanya dilakukan sebagai sesuatu yang praktis, sesuatu yang harus-harus saja, biasanya Pisces tidak akan seantusias kalau memang Pisces melakukannya demi sesuatu yang memang ingin dilakukan. Jadi memang fungsi dari emosi sangat penting buat Pisces dalam mengambil tindakan tertentu. Sementara perasaan Pisces pada saat ini, balik lagi, yang dibutuhkan sebenarnya adalah satu, kestabilan. Rasanya ingin sekali Pisces merasa stabil, ya, tidak naik turun emosinya. Mungkin masih sukar, tetapi ini adalah proses buat Pisces menuju kestabilan secara emosi. Dan kalau kita lihat dari sisi spiritual, Seven of Pentacles ini bukan lagi saat yang tepat untuk berdiam diri. Ini adalah saat yang tepat untuk melakukan hal terkait spiritualitas, ya. Ini posisinya kartunya di spiritualitas, dan Seven of Pentacles terbalik menunjukkan bahwa you don't have to wait anymore, Pisces, ya. Pintunya sudah terbuka. Memang Pisces diminta untuk menjadi lebih spiritualitas. Silahkan melangkah ke cara berpikir yang merasa menjadi bagian dari universe, sesuatu energi yang lebih besar daripada diri sendiri. Dengan Spirit Animal Oracle Card, kita ambil 3 kartu. Kita pilih dulu kartunya buat Pisces, apa yang bisa menggambarkan situasi Pisces pada saat ini. Challenge-nya adalah caring. Kenapa caring menjadi challenge? Karena Pisces berat hati menyelesaikan sesuatu yang ada kaitannya dengan orang-orang yang dicintai. Dan disitulah masalahnya, ketika kita mencintai
seseorang, mencintai sesuatu, maka bila tidak terjadi hal yang diinginkan, mengecewakan, maka rasa kecewa itu berkali lipat. Berbeda kalau memang kita menginginkan sesuatu bukan dari hal yang benar-benar kita inginkan. Karena ini benar-benar kita inginkan, maka challenge-nya adalah ketika tidak terjadi, kekecewaan itu bisa berkali lipat. Advice-nya adalah adventure, Salmon, ya. Pisces diminta untuk melawan arus. It's very clear. Melawan arus, mencapai sesuatu yang lebih tinggi, which is very hard to achieve. Ya, tadi bicara mengenai chart astrologi, Pisces saat ini memang diminta untuk rise above dalam arti kata spiritualitas, dan itu tergambar juga dari kartu Salmon tentang adventure, into the unknown sebenarnya, masuk ke sesuatu yang Pisces tidak tahu, tetapi itu adalah panggilan yang mau tidak mau harus dijawab oleh Pisces. Dan outcome-nya adalah ketika sampai pada titik tersebut, maka Pisces akan menemukan kebahagiaan di situ. Atau karena ini sama-sama gambar ikan, tetapi beda jenis, ya, sepanjang jalan menuju hal yang lebih tinggi tersebut, high vibration, itu bisa dilakukan dengan cara bahagia, atau caranya adalah dengan merasa bahagia, menjadi diri sendiri, menerima situasi bahwa menjadi spiritualitas itu bukan sesuatu yang memberatkan, tetapi sesuatu yang justru meringankan perasaan, melepaskan Pisces dari beban-beban masa lalu yang begitu menggerogoti emosi dan perasaan Pisces. Oke Pisces, ini bacaan yang bisa saya sampaikan dari apa yang diperoleh hari ini. Wenita Indah Sari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.